Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opo Wae. Kepada teman-teman yang sudah lolos SKP dan lanjut ke pemberkasan, kami ucapkan selamat. Kemudian ada beberapa teman yang menanyakan hal apakah yang dapat menyebabkan seorang peserta CPNS itu dapat dinyatakan gugur atau tidak lolos dalam proses pemberkasan. Jadi seperti pada kasus tahun 2018, hal fatal yang dapat menyebabkan peserta itu tidak lolos pemberkasan, salah satunya adalah perbedaan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai antara ijazah teman-teman dan instansi butuhkan. Misalkan pada pengumuman administrasi awal sudah dijelaskan bahwa instansi membutuhkan tingkat kualifikasi pendidikan D3, kemudian teman-teman nekat melamar dengan ijazah S1, kemudian teman-teman lolos administrasi, belum tentu nanti pada saat pemberkasan teman-teman bisa lolos, karena sistem dari pengajuan NIP itu akan menolak ijazah teman-teman. Jadi jika dibutuhkan D3 ya harus ijazah D3. S1 tidak akan bisa masuk, sistem akan menolak itu. Nah, kenapa pada administrasi awal teman-teman bisa lolos? Itu karena pada tahun 2018 sistem SSCN itu masih bisa menerima jika kualifikasi pendidikan dari instansi itu ada di bawahnya. Misalkan seperti tadi yang dibutuhkan D3, kemudian teman-teman melamar dengan ijazah S1, itu sistem masih bisa menerima. Padahal pada peraturan sudah jelas jika tidak sesuai dengan kualifikasi itu harusnya tidak lolos. Untuk itu karena ada kecacatan sistem, maka dapat meloloskan hal semacam itu. Jadi peserta yang harusnya gagal di administrasi awal, dia lolos dan melaju ke SKD. Hal ini terjadi pada Arsal Fatra Yoga Pratama pada waktu itu ya. Jadi pada saat itu, mengutip dari Tribun Jabar, sebelumnya kelulusan peserta tersebut dibatalkan karena tidak sesuai persyaratan saat mendaftar asal menggunakan ijazah S1, sedangkan dalam formasi dan persyaratannya peserta harus ijazah D3. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kualifikasi pendidikan itu sangat fatal ya jika tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, jadi itu tadi hal yang sangat fatal yang dapat menyebabkan peserta gagal dalam pemberkasan. Jadi jika ada kesalahan kecil dari berkas teman-teman tidak usah khawatir ya. Misalkan ada ketidaksamaan nama orang tua pada KK dan KTP, ada kesalahan ejaan, ada kesalahan tanggal lahir, silakan teman-teman untuk segera memperbaiki saja di Dukcapil ya. Jadi untuk jaga-jaga atau persiapan saja. Nanti juga dari pihak seleksi tidak akan sekejam itu. Jika ada kesalahan kecil langsung digugurkan ya. Jadi nanti akan diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Ya, itu tadi hal yang dapat membatalkan atau hal fatal yang dapat membatalkan peserta pada saat pemberkasan. Semoga pemberkasan teman-teman lancar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.